Kata Pak Edis tadi ada, kata Pak Edis tadi Bible itu kosakata ya. Injil itu kosakata. Bible itu kitab Pak Edis. Berarti mana punya Pak Edis pun sama kan? Itulah Pak Edis. Jangan Pak Edis tiba-tiba Al-Quran menjelaskan semuanya. Kenapa butuh hadis? Emangnya kalau tidak percaya dengan hadis sesat? Hati-hati Pak Edis. Kan sudah ada di situ, Bu Intan. Perlu tuntunan. Pak Edis. Oke, Bu Intan, sekarang saya tanya sama Bu Intan. Kitab yang menuntun, kitab yang memberi penjelasan, kitab yang jika kamu berpedoman kepadanya tidak akan sesat. A. Al-Quran, B. dan hadis. Tuh, ngelek HP saya, ngelek. Kitab yang jika kamu berpedoman kepadanya maka kamu tidak sesat. Al-Quran atau hadis? Bapak nih Al-Quran ya. Terus Al-Quran. Berarti kalau Bu Intan hanya berpedoman kepada Quran, sesat nggak? Aduh, Bapak nih, itulah Bapak tuh nggak bisa bilang orang sesat. Bukan, saya tanya jikalau Ibu Intan Karisma hanya berpedoman kepada Quran, apakah Ibu Intan akan sesat? Ya tidak sesat, tapi Oke, kalau tidak sesat, kalau hanya berpedoman kepada Quran saja tidak sesat, berarti hadis ini berfungsi nggak, berguna nggak menentukan seseorang sesat atau tidak? Tuh Bapak nih, hadis itu Pak, pedoman di bawah Quran yang tidak ada penjelasannya di Quran. Berarti namanya, berarti kalau berpedoman kepada Quran tidak gini, ibarat kata begini loh, ibarat kata begini ya, begini. Ada dua perahu, oke? Ada dua perahu. Dengan satu perahu saja Anda tidak tenggelam. Dengan satu perahu saja Anda tidak tenggelam. Perlu nggak Anda harus berdiri di atas dua perahu supaya tidak tenggelam? Aduh, Pak Edis nih. Saya umpamakan ya, sebentar Bu Intan, ini serius dulu. Kalau Anda ada dua perahu ya, jika Anda berdiri di satu perahu Anda tidak tenggelam, maka perlukah Anda berdiri di atas dua perahu sekaligus? Pak, ya cukup di satu perahu. Oke, berarti cukup nggak untuk tidak sesat hanya berpedoman kepada Quran saja? Bapak nih, ya cukup berpedoman pada Quran. Kalau seperti itu buang hadisnya. Kalau seperti itu buang hadisnya. Oke. Bapak, saya suruh pilih satu nih. Bapak sekolah enggak? Sekolah? Nah, sekolah dari SD sekolah enggak? Betul. Ada berapa pelajaran? Ada banyak. Nah, ada matematika, IPS, IPA, PPKN dan lain sebagainya. Ada pelajaran agama juga? Ada. Apakah Bapak nanti kalau saya bilang di Bible tidak ada mengklaim bahwa Bible itu paling sempurna penjelas semuanya, pasti tidak Bapak ada. Memang tidak ada yang Bible, tidak ada dalam Bible itu perkataan Bible ini kitab yang sempurna, nggak ada. Bapak tuh perlu mencerna ya, Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelum Quran itu apa Pak? Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Oke, dari tiga itu ada yang Bapak punya? Kami punya semuanya itu. Injil, Taurat, Mazmur, kami punya semua. Taurat? Ya. Bapak tahu enggak Taurat itu turun dengan Nabi siapa? Apakah Bapak tahu itu asli dari mana? Iya, apa arti Taurat itu? Oh, Bapak nih nanya arti Taurat. Iya, Taurat itu adalah kitab yang berisi tentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Musa. Ya. Nah, sekarang di dalam Quran disuruh tuh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, bukan beriman kepada kitab-kitab sesudah Quran. Betul? Bapak Edis, kembali lagi ke situ. Coba serius Bu Intan. Menurut Quran Bu Intan, Ibu Intan harus beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Quran atau yang sesudah Quran? Sebelumnya, Pak. Sebelumnya. Oke, hadis itu hadis Bukhari, Muslim, kitab fikih, kitab karangan ulama A, B, C, D. Itu kitab-kitab sebelum Quran atau sesudah Quran? Itu setelahnya, Pak. Setelah Quran. Berarti Bu Intan, makanya saya katakan justru Ibu Intan inilah orang-orang yang membaca Qurannya, mohon maaf, mungkin sambil koprol. Karena apa? Karena disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Quran, tapi malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Quran.
Oke, Bapak katanya punya Taurat ya. Bapak, kalau Bapak punya Taurat atau Bapak punya Injil yang asli, Bapak tahu sendiri ya, mungkin katanya Bapak udah 13 tahun belajar Islam. Bapak tahu sendiri ya, sebelum Nabi Muhammad itu diutus menjadi Rasul, ada seorang ahli kitab yang meramal bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Kalau Kata Bapak siapa itu? memang punya kitab Injil itu, apakah benar? Berarti Bapak harus juga tuh. Bapak percaya dengan Injil kan? Baik, saya tanggapi bisa? Belum. Bapak percaya dengan Injil? Betul. Nah, Bapak percaya dengan Injil. Tunjukkan kitab Injil Bapak yang asli. Sudah? Dan kalau memang kitab Injil Bapak asli, pasti kitab Injil itu menjelaskan akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kalau di Quran, di kitab Bapak ada akan datangnya Nabi terakhir, berarti Bapak harus mengimani, betul enggak? Baik, saya jawab. Nah. Baik, saya jawab. Saya tanggapi ya. Ramal katanya. Baik, jadi begini Ibu Intan. Pertama-tama, perkataan bahwasanya di dalam Injil itu tertulis nama Muhammad, akan diramalkan akan datang daminya Muhammad. Itu semua adalah katanya Muhammad. Sama seperti begini. Ada seseorang bernama Lia Aminuddin. Nama kerennya itu Lia Eden. Nama jamaahnya itu Jamaah Salamullah. Ya, sekarang sudah meninggal orangnya. Kemarin sempat dipenjarakan gara-gara penistaan agama. Lia Aminuddin mengklaim bahwa dirinya itulah yang dinubuatkan di dalam Quran. Pengikutnya percaya. Pengikut Lia Eden yang namanya Jamaah Salamullah percaya bahwa di dalam Quran dinubuatkan akan datangnya Lia Eden. Saya bilang yang percaya begitu mohon maaf, PA. Iya, betul. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Quran akan datang seseorang bernama Lia Eden. Nah, begitu juga sekarang. Ketika Ibu Intan bilang bahwasanya Muhammad berkata di dalam Quran bahwasanya di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat akan datang namanya Muhammad. Saya bilang nggak ada. Nah, sekarang apa buktinya? Ada satu hadis, ada satu riwayat Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat dan Injil. Ketika dia bawa-bawa Taurat dan Injil, wajah Muhammad berubah menjadi marah dia sama Umar bin Khattab. Sekarang begini, bagaimana mungkin kitab yang dikatakan di situ tertulis nama Muhammad, ketika sahabatnya membawa kitab itu, Muhammad tidak membuktikan bahwasanya namanya tertulis di situ, malah dia marah-marah. Itu sama kayak begini. Itu tanah gue itu. Di sertifikat tertulis nama gue. Cek sertifikatnya. Datang orang bawa sertifikat. Setelah dibawa sertifikat marah-marah. Ngapain itu? Buang sertifikat itu. Bilang aja saya ketakutan gara-gara tertulis di sertifikat itu nggak ada nama saya. Makanya pertanyaannya begini, apakah Muhammad di situ sedang ketakutan dalam tanda kutip bahwa di dalam Taurat dan Injil yang dibawa Umar bin Khattab nggak tertulis namanya? Bapak, maaf Pak ya, saya sering dengar itu Bapak diskusi dengan Ustadz Yusuf tentang itu tadi, kisah Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad. Tapi saya sendiri juga yang pertama belum dengar, belum belajar juga, ya Pak ya. Mau saya putarkan videonya? Bagaimana Umar bin Khattab Muhammad marah ketika Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat? Aduh, ya silakan. Mau saya bacakan? Iya, bacakan silahkan. Baik. Ramai juga nih yang nonton Bapak nih. Bapak nih. Saya jadi ngefans pula sama Bapak. Nih, saya bacakan ya. Aduh. Ini yang di bawah nih, tappingannya lucu-lucu. Aduh, memang lah. Nih, saya bacakan ya. Ya, silakan Pak. Alkitab. Tibyanan likulli syai. Sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis atau riwayat di sini, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang-pegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Taib, kita baca kisahnya. Warawa an-Nasa'i wa ghiruhu
dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, amutahawwakuna ya Ibn al-Khattab, apakah engkau meragukan wahai Ibn al-Khattab? Dalam berat yang lain dijelaskan maknanya ya, asyakun anta ya Ibn al-Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibn al-Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad ji'tukum biha bidha'a naqiyah, padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Walau kana Musa hayyan, saat ya inti itu panjang videonya, nanti Anda bisa cek sendiri. Intinya riwayat itu ada, Ibu Intan, dan di situ dikatakan wajah Muhammad itu berubah, marah kepada Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab membawa-bawa, memegang-megang Taurat itu. Loh, bukankah tertulis di dalam Quran bahwasanya Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil? Bukankah dikatakan di dalam Quran bahwasanya nama Muhammad tertulis di situ? Bukankah dikatakan dalam Quran bahwasanya mereka bahkan mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri? Tapi ketika Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat itu, wajah Muhammad berubah menjadi marah. Nanti Pak ya, nanti pertanyaannya sekarang, apakah di situ Muhammad sedang ketakutan bahwa namanya tidak tertulis di situ? Ketakutan. Oke, Pak, tadi ceramahnya ceramah Ustadz Hadi Hidayat atau ceramah siapa ya, Pak? Banyak, Anda bisa cek sendiri, Bu Intan. Anda bisa cek sendiri, riwayat itu sahih, dan saya sudah pernah berdebatkan itu dengan si Juma, dan si Juma pada waktu itu lari tunggang langgang sambil benerin kolornya yang bertorot-torot karena saya gitu kan. Iya, dia nggak tahu menjelaskan itu bagaimana. Aduh, Pak Edis yang di bawah tuh typingnya tuh, ya Allah, ada-ada aja mereka nih. Ya, netizen memang seperti itu. Jadi intinya seperti ini yang saya sampaikan kepada Bu Intan. Intinya begini, Bu Intan. Tapi biar kita nggak panjang lebar begini, Bu Intan. Ada riwayat dari hadis yang mengatakan bahwa menurut Muhammad akal wanita itu separuh, betul? Separuh laki-laki. Betul. Ini betul? Kenapa ya? Saya setuju Pak ya, maaf saya potong. Kenapa dibilang bahwa akal wanita ini separuh, maaf Pak ya? Makanya untuk saya pribadi Pak ya, saya menyetujui kalau akal perempuan itu separuh. Gini, perempuan itu mood booster, dia cepat ya, cepat marah. Oke, berarti intinya sudah Bu Intan akui bahwa Bu Intan tidak lebih cerdas daripada saya. Tidak lebih cerdas belum tentu. Oke, akal Bu Intan separuh saya, betul atau tidak? Separuh laki-laki, betul atau tidak? Separuh dari bapak emosinya lebih banyak tapi daripada saya. Bapak iya, intinya tapi Bu Intan, akal Anda separuh saya kan? Waduh, terserah Bapak aja yang penting Bapak senang. Terserah saya, itu kan memang betul bunyi hadisnya seperti itu. Wanita bertanya kepada Muhammad. Mau saya bacakan hadisnya? Itu, Pak. Makanya dibutuhkan seorang imam yang baik agamanya kalau dalam Islam gitu Pak. Betul sebenarnya. Tapi saya tidak membenarkan ya Pak ya. Ketika gini Pak, kalau Bapak bilang katakan iya dari awal saya tuh ikut terus Pak pembahasan Bapak dengan Ustadz Yusuf. Sebenarnya pembahasan itu tuh kan apa ya, kembali. Pada intinya begini Pak, saya tidak ada niat, maaf ya Pak ya, saya tidak ada niat untuk menghujat untuk apa. Sebenarnya kalau saya simak dari awal, yang jadi permasalahan antara Islam dengan Kristen itu hanya satu. Kata-kata Allah, kata-kata Rasul itu tidak ada memang di Bible. Kalau kita perumpamakan ke dalam Al-Quran, apakah ada? Bapak temui. Ya sudahlah, janganlah Bapak bilang di Al-Qurannya yang menggunakan bahasa Arab. Di artinya saja. Yang menggunakan bahasa Indonesia. Ada enggak kata-kata Yesus misalnya? Enggak mungkin ada Pak. Itulah kesucian yang dari awal tetap terjaga. Ketika Bapak bilang begini, maaf ya Pak ya.
kalau kita kan Al-Quran ini selalu diperbanyak ya, supaya orang Islam itu bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Apakah pernah Bapak satu saja menemui dan lama terjadi bahwa ada yang kurang harokatnya? Bapak tahu harokat enggak? Harokat Ya, itu tidak tanda mungkin baca. ada, Pak. Itulah Pak, Al-Quran itu sudah dijaga. Siapa yang menjaga? Baik. Allah sendiri. Baik, saya pernah menulis satu buku. Apakah terdapat typo atau salah tulis di dalam Quran? Saya pernah menulis satu buku tentang itu. Dan ada sekitar 7 orang muslim yang melapor kepada saya setelah membaca buku itu. Dia sudah tidak percaya lagi dengan agamanya. Saya nggak bilang dia masuk Kristen. Setelah baca buku saya itu, dia mengatakan, sekarang bang, saya sudah meragukan agama saya. Ya, saya tulis buku tentang itu. Bukunya berjudul menjawab, menjawab dan mengcounter Zakir Naik. Bukunya pernah saya terbitkan sekitar 4 tahun yang silam. Sudah saya bagikan kurang lebih 2000 eksemplar. Bagus itu, bagus. Salah satu bahasan di buku saya itu adalah membahas apakah terjadi salah ketik di dalam Quran. Yang salah satu yang saya bahas itu adalah surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Yang di situ berbunyi warokimi. Yang tidak ada sampai detik ini seorang muslim pun yang tahu apa artinya itu. Coba bisa dicek? Coba surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Pak, maaf Pak ya. Saya ini balik lagi nih ya. Saya ini kan wanita itu kadang loading Pak ya. Bapak maklumin aja lah. Tapi saya mau menanggapi tadi dari bahasa Bapak. Bukan, gini. Tadi supaya ini tidak menjadi bola liar gini. Karena tadi Bu Intan mengatakan, pernahkah Anda dapati kesalahan harokat yang salah di dalam Quran, betul? Tidak ada. Oke, coba dicek surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Kita lihat apakah terjadi kesalahan tulis di situ. Tidak mungkin Silakan. ada Pak. Saya yakin tidak mungkin. Makanya dicek dulu, jangan bilang tidak mungkin. Coba dicek dulu. Bapak, saya ini bukan penghafal Quran. Kalau saya Bukan, lihat kan ada Quran tadi. Silakan dibuka surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Bapak nih. Bapak Ya, ini kita tunjukkan nanti kepada khalayak apakah terjadi kesalahan di situ, coba. Yuk. Saya doakan Bapak semoga cepat jadi mualaf. Ayo silakan, Bu Intan. Aduh, kalau saya buka pun memangnya saya pasti baca artinya lah Pak. Enggak, baca Arabnya. Coba terjemahan dan Arabnya coba dicek. Al-Kahfi ayat 9. Atau ayat berapa tadi ya Pak? Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi. Al-Kahfi 293. Ayat berapa Pak? Ayat yang ke-9. 93 ayat ke-9. Ya, silakan dibaca. Ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Ini warraqim ya Pak. Ya, silakan dibaca artinya. Min ayatina ajaba. Artinya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua yang termasuk rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Gitu Pak ya. Apa itu artinya yang termasuk rokim itu? Rokim, sebagian musafir mengartikannya nama anjing dan sebagian yang lain mengartikan batu bersurat. Nah, kenapa orang Islam bingung apa artinya? Kenapa orang Islam bingung? Aduh. Kalau Ya, buktinya ada yang bilang nama anjing, ada yang bilang batu bersurat, ada yang bilang nama lembah, ada yang bilang nama ini, nama ini, nggak tahu, bingung. Bingung orang muslim apa artinya itu. Iya, karena begini juga Pak ya. Karena kita itu kan ini kan kisah. Surah Al-Kahfi ini turun karena adanya kisah kan, adanya kisah sekumpulan pemuda yang tertidur atau ditidurkan oleh Allah. Tertidur. Jadi begini. Ini mungkin Bu Intan masih ini konsumsi orang-orang yang terpelajar yang S3, S4. Jadi gini, ada satu buku itu berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Bacaan Quran menurut bahasa Syria Aramaik, karena sang penulis yakin bahwa Quran itu adalah terjemahan ya bahasa Syria yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi kata-kata warokim, huruf terakhirnya itu di situ kan mim. Oke? Warokim, huruf terakhirnya mim. Nah, bayangkan ketika orang membuat huruf mim
Zaman dulu belum ada tinta yang bagus seperti zaman sekarang. Ketika orang membuat huruf mim dan dia berhenti tintanya di situ, ketika dia telat mengangkat itu, maka akan turun beleber tintanya itu, maka huruf yang tadinya harusnya dal menjadi huruf mim. Perhatikan, kalau teman-teman menulis huruf dal, ya huruf dal, tapi pas di bawah berhenti, tintanya turun ke bawah, maka jadi huruf mim. Maka di dalam buku itu, setelah dilakukan kajian rekonstruksi, seharusnya menurut sang penulis buku itu bukan warokim, tetapi warokud. Nah, maka terjemahannya bunyinya harusnya begini. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendiami gua dan tertidur? Jadi kata-katanya itu harusnya diterjemahkan dan tertidur. Tapi di situ malah ditulis dan rokim. Karena orang Islam tidak tahu apa itu rokim sampai detik ini. Nah, buku itu sangat bagus sekali. Dan buku itu sempat meledak. Ya, buku itu meledak. Begitu banyak peminatnya. Sampai penulisnya harus menyembunyikan nama aslinya. Itu buku sangat yang bagus. Buku itu menjadi kajian-kajian di sekolah-sekolah tinggi Islam. Bagus, makanya ya. kalau Ibu Intan mengatakan tidak ada kesalahan tulis di dalam Quran, nanti dulu. Apa itu rokim itu? Pecahkan dulu itu apa rokim. Karena Bapak, sampai hari ini tidak tahu, orang muslim tidak tahu itu apa. Islam ya. Saya orang Islam, saya sudah bilang ke teman-teman yang di bawah, saya orang awam. Saya orang awam. Saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli hadis, saya bukan ahli Quran. Ketika saya butuh sesuatu, saya tidak tahu, saya pasti buka dulu. Kalau Bapak mau bertanya kayak gitu, Bapak mau berdebat kayak gitu, harus dengan ahlinya, Pak. Ya, makanya tadi sudah saya bilang juga Bu Intan. Ketika saya berdiskusi dengan orang muslim, bahkan yang jenggotnya panjang, di tengah perjalanan dia akan mengatakan, Pak, saya orang awam, tanyalah kepada Ustadz. Selalu begitu, selalu begitu. Makanya saya katakan bahwa tidak ada saya dapati seorang muslim yang lebih ngerti ajaran Islam daripada saya. Belum saya dapati. Bagus pula Bapak bilang kayak gitu. Oh, Oke. Kalau Bapak memang mengerti, kembali lagi ke awal tadi, la yamassuhul mutahharun. Saya bertanya satu aja. Bapak, orang Islam kan sholat, orang Islam kan ngaji. Bapak tahu enggak kalau Bapak udah 13 tahun belajar Islam, Bapak tahu enggak hal dasar seperti apa itu hadas, apa itu najis? Baik, hadas itu adalah kekotoran-kekotoran. Makanya menurut muslim ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau mau datang, mau banu harus di wudu, harus kumur-kumur, harus begitu membersihkan. Karena dalam hadis dikatakan bahwa setan itu bermalam di hidung dan lain sebagainya. Jadi dikatakan, semoga Pak Edis ini masuk Islam ya. Kan selama ini Pak Edis belajar 13 tahun hanya untuk mencari kesalahan. Bukan masalah itu. Masalahnya begini Bu Intan. Masalahnya justru sekarang yang saya dapati, kalian tidak menjalankan agama Islam. Kalian sedang menjalankan agama Bukhari. Agama Bukhari, Pak. Betul. Karena kalian mengikuti kitab-kitab Bukhari, kitab-kitab ulama, kitab-kitab tafsir yang mereka sendiri saling berbeda pendapat. Oke, Bu Intan, sekarang gini. Betul tidak? Menurut Imam Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, ketiga-tiganya berbeda tentang bacaan basmalah. Apakah ketika sholat basmalahnya itu dibaca? Karena menurut imam yang satunya dikatakan tidak sah sholat kalau tidak baca basmalahnya. Yang kedua mengatakan tidak sah sholat kalau ada bacaan basmalahnya. Yang ketiga jalan tengah, baca basmalah tapi pelan. Betul tidak? Betul, ya ada. Nah sekarang Bu Intan, Bu Intan. Ada juga yang berbicara bahwa Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Ada yang bilang Bismillah itu masuk ayat pertama, iya betul. Iya, makanya beda-beda. Akibat apa? Akibat apa sekarang Bu Intan? Akibat kalian tidak mengikuti Al-Quran, kalian mengikuti imam-imam mazhab. Ketika kalian baca Al-Fatihah, walad dolin, adakah di situ amin di dalam Quran? Kalau ada di situ amin, saya terjun dari Monas. Kalau ada, nggak ada aminnya di situ. Dari mana kalian dapati kata amin itu? Pergi ke gereja, gereja-gereja yang ortodoks seperti HKBP, Katolik. Mereka setelah penghabisan itu, setelah amin. Amin. Selalu begitu. Setiap pengucapan berkat imam,
Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan kasih karunia dan seterusnya dan seterusnya. Lalu jemaah mengangkat tangannya ke langit dan berkata, amin, amin, amin. Nah sekarang pertanyaan saya, dari mana kalian dapat kata amin itu? Kalau nggak dari ngikut-ngikut kami? Ngikut-ngikut kami. Oh, coba makanya jelaskan. Karena dalam Al-Fatihah nggak ada amin itu. Dari mana datangnya amin itu? Bapak tahu enggak apa itu sholat? Sholat itu kan sekumpulan doa-doa. Salah. Sholat itu berasal dari bahasa Aram, dari bahasa selota. Selota? Iya. Bahasa apa selota Pak? Makanya begini Bu Intan, Al-Quran itu memerintahkan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Disuruh nanya kepada orang yang baca kitab sebelummu. Yang terjadi sekarang apa? Yang terjadi sekarang kalian malah nanya kepada orang-orang yang membaca kitab sesudah Quran. Gitu loh. Ini yang tappingan di bawah ya, bahaya juga ya. Intinya gini Pak ya, saya ini sambil melipat loh Pak, banyak nih sebenarnya nih. Oke lah, kalau banyak kerjaan silakan kerjakannya bereskan dulu, kita kasih gas yang lain. Pak, ya. Intinya kalau yang di bawah nih bilang saya orang awam, betul, saya orang awam. Tapi satu saja Pak ya, saya cuma menyarankan Bapak aja. Saya ini sedih juga loh Pak. Saya juga sedih ketika Bapak bilang Al-Quran itu begini. Kenapa kalian butuh hadis, butuh itu? Karena Bapak kan bukan orang Islam. Bapak tidak tahu. Karena Bapak sudah mengklaim kalau Bapak itu sudah 13 tahun belajar agama Islam, ya. Bapak sudah belajar agama Islam. Itu bagi Bapak sendiri Pak. Tapi Bapak sendiri bukan orang Islam. Kalau Bapak tahu ya Pak ya, cukup oke lah terakhir ini Pak ya. Al-Quran, hadis, ijma, kias. Al-Quran itu kitab pertama. Iya, tolong jangan ditutup dulu Pak ya. Al-Quran itu kitab pedoman kami yang pertama. Al-Quran itu global ya. Secara umumnya ada, tentang semuanya ada. Tentang penciptaan langit bumi, tentang penciptaan manusia ada. Gini Pak ya, kalau tidak ada suatu perkara masalah, penyelesaiannya tidak ada di dalam Al-Quran, dijelaskan di hadis, belum ada juga di hadis, apa di ijma. Kalau Bapak bisa menyalahkan, oh enggak bisa nih orang Islam, berarti ketika dia mempercayai hadis, dia percaya dengan ya Bapak Islam ya, Islam. Orang awam nih, orang awam kayak saya dan perempuan yang lain yang di bawah sini, orang Islam yang lain. Jangan cepat-cepat menghujat atau apa. Kita harus belajar dulu teman-teman ya. Kalau kita bilang hadis itu tidak perlu, tidak bisa Pak. Sama kayak Bapak tadi. Ya, Bapak pun juga perlu kan. Banyak kitab yang Bapak pelajarin perlu. Walaupun kata Bapak, memang saya perlu dengan kitab-kitab yang lain, dengan buku-buku yang lain. Soalnya Bible tidak ada mengklaim bahwa Bible itu apa namanya? Penyempurna. Bible itu sudah cukup untuk orang Kristen. Tidak seperti itu Pak. Baik, saya tanggapi ya. Ini Al-Quran penyempurna kitab sebelumnya. Baik, saya tanggapi sedikit.